Minasan, chapter 1129 One Piece telah rilis dengan judul Boneka Hidup. Di mana pada chapter kali ini, ternyata Sun God adalah Sandok. Dia adalah Rod, salah satu kru dari Hadruddin yang senang bermain dewa-dewaan menggunakan Lego. Kebetulannya lagi, karena Rod justru mendapat hadiah dari Mugen, yaitu kru bajak laut topi jerami yang sedang menuju ke Pulau Elbaf. Pada cover chapter 1129 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-16, di mana Yamato yang berada di atas Komachio sedang menyemangati Otama yang sedang dilatih oleh Shinobu di desa Amigasa. Tertulis pada panel awal, dunia dalam kekacauan, di mana para warga mulai panik melihat Dewa Matahari yang sedang marah. Bahkan, mereka juga melihat api dari celah retakan. Para warga beranggapan jika ini adalah akhir dari dunia. Tentu saja Dewa Matahari yang murka tidak akan memaafkan apa yang telah dilakukan oleh bajak laut topi jerami yang telah menghancurkan kuilnya dan mengalahkan hewan pelayan Dewa Matahari. Para kru topi jerami terus berusaha menjauh dari kejaran Dewa Matahari yang lebih mirip iblis daripada dewa. Langkahnya yang membuat kota terus berguncang sehingga Luffy bertanya, apakah semua tempat terbuat dari Lego? Iskat pun terpaksa melompat melewati bangunan, membuat para warga terkejut melihatnya. Luffy beranggapan jika Dewa Matahari pasti menghabiskan banyak waktu untuk membuat tempat tersebut, sehingga Luffy ingin meninggalkan kota itu tanpa merusak kerja keras dari Dewa Matahari. Namun sialnya, karena Iskat yang hebat justru menghancurkan tempat yang jadi pijakannya Minasan. Dewa Matahari yang melihat itu pun menyuruh Iskat untuk berhenti. Terlebih lagi, mengapa Iskat justru membantu orang lain? Tetapi Usopp merasa akan cepat mencapai sisi lain berkat Iskat yang hebat. Para kru topi jerami sudah mengerti, sekalipun tempat itu terlihat sangat luas. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah ruangan raksasa sehingga terlihat tidak ada ujungnya. Nami dengan senyum cantiknya pun tahu jika ujung lain dari tempat itu sudah tidak jauh lagi. Jadi mereka hanya perlu untuk terus maju. Kita pun diperlihatkan peta dari ruangan Dewa Matahari di mana dunia dioramanya lebih daripada ruangannya sendiri. Di sekeliling ruangan diorama itu terdapat cermin raksasa untuk memanipulasi manusia yang telah dijadikan miniatur oleh Dewa Matahari. Dan para kru bajak laut topi jerami telah berada di bagian tengah kota Minasan. Dewa Matahari pun mengerti apa yang direncanakan oleh bajak laut topi jerami. Namun jika ia percaya blueprint tersebut tentang dunia dioramanya, maka mereka salah besar. Karena pada dasarnya tempat tersebut adalah pusat penahanan para raksasa. Tiba-tiba, sang Dewa Matahari menyerang menggunakan jaring besi, membuat Zoro dan Sanji pun terkejut. Dewa Matahari pun berhasil menangkap Iskat yang membawa bajak laut topi jerami. Ia lalu berusaha menipu jika tempat itu telah dirancang agar tidak ada raksasa yang bisa menembus tembok tahanan. Bahkan, jika mereka mencapai sisi lainnya, tidak ada harapan sama sekali karena di sana adalah jalan buntu. Iskat yang hebat tampak tak bisa bergerak. Para warga yang melihatnya tidak percaya karena ada orang yang menungganginya. Namun secara bersamaan, Zoro dan Sanji pun bersiap menyerang, kemudian langsung menghancurkan jaring besi tersebut sehingga Iskat yang hebat pun kembali melompat. Dewa Matahari sangat terkejut karena jaring besinya bisa dihancurkan. Di saat Iskat mulai pergi, Dewa Matahari lagi-lagi berusaha menipu. Ia mengatakan jika perlawanan mereka akan sia-sia saja karena di depan adalah wilayah kekuasaan Dewa Telinga yang perkasa. Sayangnya, dua warga memberitahu Dewa Matahari jika mereka menemukan Dewa Telinga dengan tubuh yang telah terbakar habis. Bahkan, penyebabnya tidak diketahui. Kemudian mereka melihat retakan di langit, sehingga para warga beranggapan jika hari ini sangatlah terkutuk. Melihat itu, Dewa Matahari semakin geram dan tidak percaya jika kelinci pemakan dagingnya telah dikalahkan.
Para warga pun semakin panik, namun Dewa Matahari justru tertawa dan beranggapan betapa indah dan berharganya dunia yang menakjubkan ini. Di mana sebuah kisah besar sedang terjadi di taman mininya. Pelayannya terbunuh tepat di depan matanya. Dengan tatapan yang tajam, Dewa Matahari telah meremehkan mereka sehingga ia pun merasa merinding. Karena kejahatan yang telah muncul, maka pahlawan telah dilahirkan di dunia yang ia ciptakan. Sejarah sedang dibuat, inilah keindahan boneka hidupnya. Dunia minimalis yang semuanya adalah milik Dewa Matahari. Para warga yang mulai sadar dengan apa yang terjadi, bersiap memberitahu yang lainnya untuk segera menjadikan kesempatan tersebut untuk kabur dari dunia diorama. Luffy lalu heran, mengapa Dewa Matahari justru tertawa? Dewa Matahari pun mengatakan, jika ini adalah sebuah drama yang bermain langsung di telapak tangannya. Sekalipun Hajruddin mengenal mereka, namun Dewa Matahari tidak ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh bajak laut topi jerami selanjutnya. Tiba-tiba, Usopp pun menyerang menggunakan Midoriboshi Dokuro Bakuhatsu So. Dan ledakan pun terjadi. Sialnya, karena sekalipun Usopp berhasil memecahkan cerminnya, tetapi ada tembok di belakang cermin tersebut. Membuat Luffy pun tertantang untuk mencobanya. Melihat itu, Dewa Matahari pun menertawakannya. Ia merasa jika chapter kali ini sangat luar biasa. Dewa Matahari tidak merasa cukup dengan orang-orang lemah yang sedang berjuang melawan nasibnya. Kegagalan yang pahit dan keputusasaan adalah bagian dari rasa kemanusiaan. Begitupun dengan kemunduran dan kekecewaan yang menjadi bagian dari pengembangan karakter. Wah, ini kok kayak Oda Sensei yang bicara ya? Kebodohan mereka sangat lucu bagi Dewa Matahari. Namun usaha gagah berani para kru bajak laut topi jerami membuatnya ingin menangis. Dewa Matahari sangat senang mereka datang. Kemudian menyebut Luffy Taso, Zoro Taso, Nami Taso, Usopp Taso, San Taso, dan Cha Taso. Mendengar itu, Nami pun terkejut karena nama mereka diketahui oleh Dewa Matahari. Di saat bersamaan, Luffy pun bersiap menyerang menggunakan Gear 4. Tapi hanya bagian tangan kirinya saja minasan. Nami lalu bertanya kepada Usopp, siapa yang disalahkan atas bencana alam? Mendengar itu, Usopp pun menjawab, jika kejadiannya seperti gempa bumi, banjir, dan badai, maka tidak ada yang disalahkan karena itu adalah hal yang terjadi begitu saja. Dengan wajah marah, Nami merasa sangat kesal karena Dewa Matahari telah membuat mereka mengalami banyak masalah. Sanji yang menangis pun mengerti kemarahan Nami karena Sanji tidak akan memaafkan Dewa Matahari. Terlebih lagi ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Dewa Matahari mengganti pakaian yang dikenakan Nami. Sanji bersumpah akan menggiling Dewa Matahari menjadi debu menggunakan kakinya sendiri. Namun Nami menenangkan Sanji karena ia merasa jika Dewa Matahari akan merasakan balasan ilahi. Melihat itu, Dewa Matahari pun bertanya-tanya. Kita lalu diperlihatkan kilas balik di mana Dewa Matahari ternyata adalah seorang raksasa bernama Road. Ia salah satu dari kru bajak laut prajurit raksasa baru. Mugen lalu membawa Sanigo ke Road, membuatnya sangat terkejut mengetahui jika itu adalah kru bajak laut topi jerami. Namun, Road juga tahu jika bajak laut topi jerami sedang bersama bajak laut raksasa menuju ke Pulau Elbaf. Road merasa jika sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi. Dan Road pun paham jika mereka dari Pulau Egghead dan menuju ke Pulau Elbaf, maka mereka pasti akan melewati area kabut tidur. Ternyata Road tidak sepakat dengan Hajruddin yang bergabung dengan armada besar topi jerami. Karena menurut Road, bajak laut raksasa adalah petarung terkuat dari Elbaf dan tidak akan pernah mengikuti manusia-manusia kecil. Namun Road ternyata menyukai Nami dan menganggap Nami sebagai ratunya loh minasan. Ketika Nami akan terbangun, Road langsung menyemprotkan gas tidur. Dengan seramnya, ia berjanji akan membuat mereka semua terkejut di saat terbangun.
Dewa Matahari yang terus mengejar bajak laut topi jerami pun beranggapan jika mereka pasti bingung akan kemana. Mereka akan terus berlari tanpa arah. Dan sekarang, Dewa Matahari akan menjadikannya pelayan. Namun tiba-tiba, Dewa Matahari terkejut. Ia melihat awan hitam yang besar tepat di atasnya. Padahal, ia merasa jika ia tidak pernah membuatnya. Ternyata itu adalah ulah Nami yang bersiap menyerang menggunakan Zeus dan Thunderbolt. Sengatan petir yang sangat besar pun langsung menghujani Dewa Matahari. Serangan yang membuat para warga sangat terkejut. Tetapi serangan tersebut tidak membuat Dewa Matahari terjatuh minasan. Di saat bersamaan, Luffy pun bersiap menghancurkan tembok penghalang. Membuat yang lainnya tidak sabar ingin melihat sisi lain itu adalah Elbaf. Dan Gomu Gomu no Konggan pun menghancurkan tembok tersebut minasan. Mereka semua tampak bahagia dengan apa yang telah mereka lihat. Tertulis pada panel akhir apa yang ada di hadapan mereka. Dan chapter 1129 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sepertinya petualangan yang lebih seru di Pulau Elbaf akan segera terjadi. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur, yatta! Oke di minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.